Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak Ibu jamaah sedaya, monggo kita wiwiti kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Tasih membahas bab berkaitan kalian sholat berjamaah. Poin at-takhfifu fi sholatil jama'ati wa mufaraqatul imami li udrin. Memperpendek bacaan, meringankan sholat, ya, meringankan ketika sholat berjamaah, dan bolehnya mufaraqah. Ya, mufaraqah itu memisah. Mufaraqah itu memisahkan diri dari sholat berjamaah karena adanya suatu udzur, ada satu alasan. Yustahabut takhfifu fi ada'i sholati jamaah. Dianjurkan dalam melaksanakan sholat berjamaah niki kagem para imam, dianjurkan untuk memperingan, ya, dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Bisyartin, dengan syarat, ya, itmami arkani sholah, rukun-rukun sholatnya sempurna, wa ihsanul qiraah, dan bacaannya juga bagus. Maksudnya bacaannya juga mboten napa nggih. Ihsan itu artinya dalam membaca itu makhraj hurufnya diperhatikan, tajwidnya juga diperhatikan. Nah, jadi memang disunahkan untuk memperingan dalam sholat berjamaah. Kajengi makmume mboten bosen. Aduh, imami suwi iki mesti. Nah, ada seperti itu. Pernah suatu ketika Rasulullah niku dapat laporan. Salah seorang sahabat, ya Rasulullah, saya nek sholat subuh datangnya terakhir-terakhir saja. Lah kenapa? Makmume nek mau ngapunten, imame nek mau surat dawa suwi. Nah, maka kemudian ya ayuhan nas, wahai manusia, innakum munafirin, sesungguhnya di antara kalian itu ada yang menyebabkan orang-orang itu lari dari masjid. Mergane napa? Bacaan imam panjang. Ya, karena wonten setunggaling hadis Rasulullah ngendika, idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif. Kalau kalian menjadi imam, maka ringankan sholat. Ringankan itu dalam artian bacaannya jangan panjang-panjang. Fa inna fihi mudhaif wasakim wal kabir. Karena di antara makmum itu ada orang yang sudah sepuh, ada orang barangkali sedang sakit, ada orang barangkali kalau suruh berdiri lama mboten kiat, atau ada orang barangkali dia ada keperluan, maka sholatnya dipercepat. Ya, maksudnya bacaannya jangan terlalu panjang. Fa idza shalla li nafsihi falyutawil masya'a. Tapi kalau kalian sholat sendiri, monggo, ya, perpanjanglah sekehendak kalian. Nah, jadi dalam sholat berjamaah menika dianjurkan kagem imam ketika baca surat jangan terlalu panjang sehingga menjadikan makmum bosen, atau sehingga menjadikan makmum aku tekoni ning masjid nek wis salate arep ruku nembe teko ning masjid. Lah ini jangan. Menika nggih niku poin. Wa idza atalal imamu as-sholata, apabila imam itu sholatnya lama, ya, jazalil muqtadi al-khuruj minha bi niyatil mufaraqah, maka boleh bagi makmum untuk khuruj keluar dari sholat berjamaah dengan meniatkan diri mufaraqah, pisah saka jamaah. Ya.
Wa yutimmu sholatahu wahdah, kemudian dia menyempurnakan sholatnya sendirian. Misal nih, dalam prakteknya imamnya membaca terlalu panjang. Waduh, ada satu keperluan, barangkali karena dia sakit kah, atau karena dia ada keperluan kah, atau karena dia mungkin di rumah ada kesibukan, atau karena dia seorang musafir, iki nek aku salate kesuwen bareng karo imam, ketinggalan bis misalnya. Padahal ketika takbiratul ihram bareng bersama imam. Duh, imam iki macane suwi. Maka kemudian dalam hati dia niat mufarokoh. Napa? Mufarokoh itu pisah dari sholat berjamaah. Maka dia menyempurnakan sholat sendiri. Yes, mergo imame sholate kesuwen, aku tak sholat dhisik. Mergo eneng keperluan, ada uzur. Maka kemudian dia ruku, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Udah sholat sendiri. Nah, yang demikian menurut madhab Syafi'i boleh. Ya. Nggih. Akhirnya pahalanya itu pahala sholat sendiri, bukan sholat berjamaah. Ya ini contoh kasus, ini contoh kasus semisal. Tapi bisa saja Pak, semula ikut imam. Ya mufarokoh, memisahkan diri. Oke, ya. Iki piye to? Imame urung rukuk kok wis rukuk dhewe iki piye to? Ini real artinya. Enggak, dia di tempatnya. Atau kalau enggak semisal memang ada keperluan, mungkin dia batalkan sholatnya juga. Jadi contoh kasus niki real Pak, real dalam artian enten. Ada orang safar, gitu nggih, ada orang safar, rombongan numpak bis katakanlah. Karena saya sendiri pernah ngalami Pak, akhirnya ketinggalan bis itu. Ya, jadi saya itu pernah perjalanan dari Bekasi menuju ke Pekalongan, sholat zuhur, kula jamak, qashar, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Selesai, datang, bisnya sudah pergi. Waduh, ketinggalan bis. Lah kan kondisi-kondisi safar seperti ini bisa saja iki nek aku melu imam iki tetap melu imam, wah iki aku iso ketinggalan bis. Maka kemudian meniatkan diri untuk mufarokoh, misah saka jamaah. Ini kalau menurut madhab Syafi'i boleh. Tapi menurut madhab yang lain tidak boleh. Dengan catatan ada uzur, ada alasan yang syar'i. Itu nggih? Itu boleh. Contoh misalnya wa kadzalika tajuzul mufaraqah limaradin. Boleh orang memisahkan diri dari jamaah karena dia sakit. Allahu Akbar. Teng, langsung tiba-tiba migrainnya kumat. Waduh. Orang kalau kena migrain kan rasanya muter-muter nggih, maka kemudian dia mengerjakan sholat sendiri setelah itu pulang. Ini boleh. Contoh kasus. Au khaufu dia imalin, atau khawatir hartanya hilang. Khawatir hartanya hilang. Nah, ini contohnya terus pundi nggih. Katakan mungkin dia seorang satpam, ya, seorang satpam kerjane jaga bank, gitu. Ya, wis tak tinggal sik sedelok salat berjamaah ning masjid. Lah kok imame suwe? Iki engko khawatir nek bange dibobol karo maling semisal. Ya, maka boleh. Ya, boleh. Ya, dia niat mufaraqah seperti itu. Ya. Khawatir kendaraannya hilang, khawatir ya, karena mungkin di tempat itu tidak aman mungkin. Nah, yang demikian boleh.
Au ghalabatin naum, atau kalau di sini disebutkan ngantuk berat. Wis imam macane suwi ngantuk pisan. Terus ini boleh mufarokoh. Wa alam bisawab. Ini di sini contohnya seperti itu. Au fawatu rifqah, atau tertinggal rombongan. Khawatir ditinggal rombongan. Ini juga bisa jadi, bisa ya sangat real sekali. Panjenengan rombongan semisal wisata. Nggih. Jenengan salat ngenteni salat berjamaah wonten ten mriku, padahal wis ditunggoni kancane iki. Sing ning kanca-kancane wis do numpak bis, maneng-maneng bunyi telepon, maneng-maneng bunyi telepon. Aduh lah iki padahal sik nembe rakaat pertama. Nah, maka kemudian dia niat mufarokoh, khawatir tertinggal rombongan. Nah, ini juga boleh. Wa hadza madhhabu Syafi'iyah, dan ini adalah pendapat Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat yang lain tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Monggo panjenengan ajeng seandainya nanti dalam kasus tertentu ya mengambil pendapat ini barangkali. Paham nggih? Nah, poin ini ada yang ditanyakan? Nggih. Mufarokoh. Nggih. Geser kalau kemudian di kanan kirinya longgar boleh. Lah kalau softnya penuh, samping kanan ada, samping kiri juga ada, ya sudah, cukupkan niatkan diri untuk mufaroqah, atau mundur juga boleh juga. Ya kondisional saja lagi, melihat situasi gitu ya, melihat situasi. Demikian juga boleh. Wah, aku tak niat mufaroqah ya, dilalah nggih, sampingnya kosong, aku tak misah. Nah, kemudian niat mufaroqah yang demikian juga boleh. Atau kalau memang kondisinya semua sudah penuh, ya udah cukup dengan niat dia memisahkan diri dari imam, sholat sendiri, selesai, habis itu pergi. Dan ketika lewat di depan para makmum, niku mboten napa-napa. Masih ingat? Sutrohnya makmum itu, sutrohnya imam itu, sutrohnya makmum. Tegese batas itu sudah diwakili oleh imam. Sehingga ketika ada udzur dari salah satu jamaah, itu boleh lewat di depan orang sholat. Karena patokannya adalah patokan imam. Wallahu a'lam bishawab. Menika nggih. 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 Oh, nggih. Ngadep Al-Qur'an gitu. Ya, ada Al-Qur'an. Nggih. Menjadi imam, mengimami dengan membaca mushaf ataupun Al-Qur'an itu boleh. Ya. Tapi di situ para ulama berbeda pendapat. Bolehnya itu dalam sholat sunnah. Sholat taraweh misalnya. Sholat taraweh hukumnya sunnah. Maka boleh ya sambil melihat mushaf, sambil depan ada Al-Qur'an, ya, sambil baca boleh dan sholatnya sah. Pernah riwayatnya seingat saya itu berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Itu ada salah seorang sahabat ya menjadi imam ya, kemudian dia membaca. Ya, jadi di depannya ada mushaf. Ya. Tapi kalau di sholat wajib, ya, wallahu a'lam bishawab, setahu kami ya pendapat yang kuat tidak diperbolehkan. Tapi kalau di sholat sunnah boleh. Nekatan Pak. Wallahu a'lam. Menika nggih, jadi boleh. Dan mungkin kan barangkali di masjid itu punya target.
dalam 1 bulan mau khatam 1 kali dengan cara ya kados nika wonten pondok pundi? Ten Kediri. Itu 1 malam 1 juz. Satu malam. Ya, itu 1 juz. Jadi sholat raweh bacaannya ya 1 juz. Nanti berarti nek selama 30 hari dia sudah khatam. Itu ada. Mufarokoh itu. Ya boleh. Boleh ya. Nggih. Tapi di situ banyak sing kota santri itu. Pondok apa? Sana. Jamaah tabligh niku lho pondok. Nah, saya lupa nanti dicari. Itu jadi ada. Dan makmumnya ya istiqomah karena santri-santri. Bahkan di situ masyarakatnya sudah terbiasa. Ya, sudah terbiasa itu. Wa a'lam bishawab. Itolatul imami rakaatal ula. Imam memanjangkan rakaat pertama. Ya, di rakaat pertama takbiratul ihram Allahu akbar, rakaat pertama ini agak dipanjangkan. Ya. Yustahabu itolatul imam rakaatal ula. Dianjurkan pada rakaat pertama imam agak memanjangkan, ya tidak terlalu panjang banget. Ya. Artinya apa? Sekedar lingtidharid dakhil agar orang-orang yang masuk ini, ya, agar para masbuk yang telat-telat ini tidak terlalu tertinggal. Ya. Wa idrakuhu fadilatul jamaah, dan agar para masbuk, ya, makmum-makmum yang telat-telat ini juga agar mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Lihatis Abdillah bin Ubay, lihatis Abdillah bin Abi Aufa, anna nabiyya kana yaqumu fi raqatil ula min sholati dhuhri hatta la yusma'a waq'a qadami. Hatta la yasma'a waq'a qadami. Rasulullah SAW berdiri dalam rakaat pertama ketika sholat duhur sampai tidak terdengar lagi suara langkah kaki. Apalagi nek kita kan pas sholat eneng yang lagi wudhu, kan kedengeran kan gitu. Nah, itu mungkin nek bahasa kita memanjangkan rakaat pertama sampai tidak terdengar lagi orang wudhu. Nah, berarti biar segera ya. Lingtidharid dakhil, agar yang masih di luar biar segera masuk. Nah, anjurannya seperti itu. Nah, kemudian pada rakaat kedua agak dipendekkan. Artinya rakaat pertama agak panjang, rakaat kedua agak pendek. Niko kagem imam. Mutaba'atul imam, mengikuti imam. Namanya saja berjamaah, maka makmum wajib mengikuti imam. Karena sholat berjamaah itu adalah ikatan sholatnya imam dengan makmum. Ya, itu namanya berjamaah. Yajibu alal makmum, wajib bagi makmum mutaba'atul imami fi sholah, mengikuti gerakan imam dalam sholat. Sawaun akanal imamu qa'idan wal makmum waqifan wa sawaun akanal makmum ma'dzuran amla. Ya. Baik itu makmumnya imamnya sholat sambil duduk, maka nanti makmum juga sholatnya sambil duduk. Ya. Nah, ini di sini ada hadis. Di sini ada hadis. Di buku yang kemarin itu juga ada, nanti bisa dicari. An Abi Hurairah qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama ju'ilal imam liyutamma bihi, dijadikan imam itu agar diikuti. Dijadikan imam agar diikuti. Fala takhtalifu alaih, maka janganlah kalian menyelisihi imam. Imame dereng ruku wis ruku. Imame ruku sing ngadeg wae. Barang imam i'tidal dhewene ruku. Nah, ini berarti menyelisihi imam. Imam dereng takbiratul ihram deh. Nah, ini berarti namanya menyelisihi imam. Nah, ini tidak boleh. Haram hukumnya.
Kalau dilakukan dengan sengaja, sholatnya batal. Gitu ya. Kalau kalau mengerjakan, mendahului imam dengan sengaja, sholatnya batal. Fa'idha kabbaro fakabbiru, apabila imam takbir, maka bertakbirlah. Wa idza raka'a farka'u, apabila imam ruku', maka rukuklah. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Apabila imam iktidal sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu, kalau imam sujud maka sujudlah. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Kalau imam sholatnya sambil duduk, maka sholatlah kalian sambil duduk. Nah, bisa iki, aneh malah niki. Imamnya sholatnya sambil duduk, makmumnya nggih kan duduk. Nggih. Betul. Alangkah baiknya kalau toh memang imam itu berhalangan, silahkan imam memilih mencari pengganti. Makanya idealnya Pak, idealnya wonten masjid menika imam pertama, imam baku, imam rawatib sinten. Mengke menawi imam rawatib menika enten alangan, nah cadangane sinten. Idealnya seperti itu. Jadi ketika imam ada udzur, ya karena sakit kah atau karena napa nggih? Mboten saged rawuh berjamaah kah? Nah, maka nanti penggantinya ini yang menggantikan imam. Tapi kok kodaruan dilalah nggih, tetep mangkat ngeten niki. Senajan udzur tetep mangkat niki. Waduh. Kemudian kok ngimami sambil duduk. Monggo, bonus bonus makmum niki Pak Billy. Tidak apa-apa, makmum berarti sholat juga sambil duduk. Dalilnya ada. Ya. An Aisyah taqalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, istaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sedang sakit. Ya, Rasulullah sedang sakit. Fadakhala alaihin nas min ashabihi ya'udunahu. Kemudian para sahabat datang ke rumah Rasulullah menjenguk Rasulullah. Ya. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallu bi sholatihi qiyaman. Ketika itu Rasulullah sholat sambil duduk. Lah tiba-tiba ini para sahabat yang datang menjenguk Rasulullah itu sholat di belakangnya Rasulullah. Artinya jadi makmum. Ketika itu Rasulullah sedang sholat sambil duduk. Kok tiba-tiba jamaah pada datang. Sholat di belakang Rasulullah sambil berdiri. Fa'asyara ilaihim an ajlisu fajalasu. Maka kemudian Rasulullah memberikan isyarat dengan tangan. Kan lenggah. Yang di belakang pada berdiri, padahal Rasulullah imam sambil duduk, yang di belakang sambil berdiri. Maka kemudian fa'asyara ilaihim an ajlisu. Rasulullah memberikan isyarat untuk duduk. Ya alam isyaratnya bagaimana ya? Atau mungkin suruh dengan tangan lah ya gini. Fajalasu, maka kemudian makmumnya pada duduk. Ya. Falamma insarafa, maka ketika sholat sudah selesai, qala innamal ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Kalau imamnya sholat sambil duduk, ya makmum sholat juga sambil duduk. Tapi di sini para ulama berbeda pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, para ulama dalam hal ini memang banyak sekali itu ya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Cuma ya itu tadi khuruju minal khilaf itu lebih baik ya, yaitu tadi si imam kalau memang halangan ya sudah tunjuk siapa yang ya ditunjuk untuk mewakili menjadi imam. Menika nggih. Tapi ya seandainya seperti itu artinya ya monggo. Artinya kita sudah tahu ada dalilnya, ada hadisnya yang menyebutkan seperti itu. Ya.
Lah, menyelisihi imam di sini dalam artian yang tidak diperbolehkan adalah menyelisihi dalam hal gerakan. Adapun dalam hal ucapan maka tidak apa-apa. Mbok pilih ketika imam Allahu Akbar, imam maos Allahumma ba'id baini. Lajeng makmum maos Allahu Akbar kabira. Mboten masalah. Bacaane benten mboten masalah. Menawi ruku imam maos subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Makmum maos subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Mboten masalah. Artinya yang tidak diperbolehkan di sini adalah menyelisihi imam dalam hal gerakan. Ya. Imamnya ruku malah sujud. Nah, ini salah berarti. Imam i'tidal kok malah ruku. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Contoh. Oh, nggih, real. Nggih. Nggih. Ternyata yang salam yang terakhir makmumnya itu masih sujud. Nggih. Pak Imam doa assalamualaikum udah kaget. Oh iya. Real terjadi ngaten niku terjadi. Nggih. Kan kados ngaten terjadi, betul ya. Lah kalau demikian kasusnya kan kasus tidak disengaja. Ya dalam hal ini kan yang tidak diperbolehkan kados wau ingkang kula matur. Kalau disengaja sholatnya batal. Ya, karena ada unsur kesengajaan menyelisihi imam. Tapi kalau tidak sengaja nggih mboten napa-napa. Maka bagaimana? Assalamualaikum. Loh, saya sujud kok assalamualaikum. Maka dia langsung duduk. Ya, kemudian mengerjakan tahiyat, segera salam. Ya, disempurnakan sholatnya. Menika nggih. Itu memang betul Pak Di. Kados ngeten niku ada ya, kasus yang seperti itu ada. Banyak. Maka insya Allah yang demikian kan karena tidak ada unsur kesengajaan. Kalau orang lupa, semisal niki lupa. Allahu Akbar. Kok langsung sujud? Padahal kok imam belum sujud. Dia sudah sujud duluan. Maka dia harus segera balik. Ora, wis kadung sujud ya wis, lanjut wae. Ini tidak boleh. Ya. Kalau kemudian dia mendahului imam ya, tanpa sadar, setelah itu kok sadar, lah kok ternyata saya sujud duluan, imam belum sujud, maka dia langsung kembali kepada posisinya. Ini kan nggih. Kalau kemudian dia sadar dan tidak kembali pada posisinya, posisi sebelumnya, maka kemudian sholatnya batal. Karena masuk dalam unsur kesengajaan. Ya. Terus niku wau nggih. Artinya yang tidak diperbolehkan itu adalah menyelisihi imam dalam hal gerakan, bukan ucapan. Bahkan dalam hadis dalam kitab Umdatul Ahkam, Rasulullah SAW beliau ngendika, "Amma yakhsha ahadukum au la yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qablal imam ayyaj'alallahu ra'sahu ra'sa himarin au yaj'alallahu suratahu surata himarin." Tidakkah kalian takut? Tidaklah takut salah seorang di antara kalian yang mendahului gerakan imam, ancamannya apa? Diancam Allah akan mengganti wajahnya dengan wajah keledai. Ya, atau mengganti ataupun mengubah rupanya seperti rupa keledai. Wallahu a'lam bishawab. Dan niki pernah saya sampaikan juga ya. Saya dapatkan penjelasan dalam kitab Akhtaul Musallin, ya, itu di situ disebutkan. Ibnu Hajar ya, punya guru. Selama belajar ini Ibnu Hajar belum pernah melihat wajah gurunya. Jadi gurune niku nek ngajar niku enten klambu, enten korden. Gurune wonten mriki, murid-muridnya wonten mriki. Setelah sekian tahun belajar, maka guru ini melihat salah seorang muridnya yang namanya Ibnu Hajar ini kok rajin sekali. Ya, maka kemudian
Ibnu Hajar itu pengen melihat wajah gurunya. Setelah korden ataupun satar itu dibuka, Ibnu Hajar kaget. Loh lah kok rupanya rupa keledai. Jadi wajah gurunya itu wajah keledai. Kemudian ya gurunya menyampaikan, inilah saya sudah tahu hadisnya, tapi saya masih sering melakukan. Rasulullah Allah mengancam orang yang mendahului gerakan imam, ya Allah akan mengganti wajahnya dengan wajah keledai. Saya sudah hafal, saya sudah tahu hadisnya, tapi saya sering melakukan mesti disii imam. Maka kemudian Allah mengganti wajah saya. Wa alam. Kisah itu ada dalam kitab Akhtaul Musalli. Nika nggih, jadi tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan. Oh nggih. 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 Sujudnya lama. Jangan terlalu lama. Ya. Segera, karena dalam hadisnya idza kabbara fakabiru. Kalau imam takbir, ya takbir. Kalau imam ruku, ya ruku. Kalau imam sujud, ya sujud. Jadi jangan mendahului, jangan juga terlalu lama. Gitu nggih. Makmum itu ya mengikuti imam. Nek makmum pengin sujud suwi, ya nanti ketika sholat sunnah, sholat sendiri. Karena sholat berjamaah niku wau irtibat, adanya ikatan antara sholatnya imam dengan sholat makmum. Lah niki imam pun Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Ini kok masih sujud. Padahal imam sebentar lagi mau salam. Lah ini kok masih sujud. Lah nanti gimana dia tasyahud akhirnya? Akhirnya mau coba tasyahudnya buat selesai ikut salam. Nah ini yang tidak boleh. Nah, ini. Jadi ya jangan mendahului, jangan juga terlalu lama. Idza kabbara fakabiru, kalau imam takbir ya takbir. Kalau imam ruku ya ruku, imam sujud ya sujud. Ini kok nggih. Menika nggih. Wa a'lam bishawab. Jadi itu tadi hadisnya. Kalau sholatnya sholat sendiri monggo, mau lama mboten napa-napa. Kalau sholatnya berjamaah niku kan sholat kita itu ada ikatan dengan sholatnya imam. Wa a'lam bishawab. Cekap? Cekap nggih? Baik, menawi mboten enten, nah, kita cukupkan sampun jam 8. Sakniki isake cepet niki nggih, mundur jadi iya, komatnya tadi sudah jam 7:15 ya. Tapi tidak apa-apa, sithik-sithik tapi yang penting mudah-mudahan bisa diterima, bisa masuk nggih Pak nggih. Lama nanti malah nggih lali pelajaran-pelajarannya. Mekaten Bapak Ibu rahimakumullah ingkang saged kawula aturaken wonten dalu menika ya. Mudah-mudahan menambah wawasan, keilmuan kagem kula lan panjenengan sedaya, sama-sama mugi-mugi tetep istiqomah nggih anggenipun belajar. Kathah kelepatanipun kula nyuwun ageng pangapunten, monggo kita tutup kanthi waosan hamdalah lan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.